video kemarin kita udah bahas Travis Bickle dari film Taxi Driver dan kenapa kita bisa bersimpati sama dia. Nah, di video ini kita pindah dari kota New York ke jalanan Los Angeles yang basah oleh cahaya neon, penuh kesepian, dan diisi oleh satu sosok misterius, Driver, karakter utama di film Drive karya Nicholas Winding Refn. Kalau lo lihat di internet soal film Drive ini banyak banget nih cowok-cowok yang komen, "He's literally me, real, I drive, real, I am Ryan Gosling," dan masih banyak lagi. Seperti biasa, ini akan menjadi konten penuh spoiler, karena untuk beberapa menit ke depan, kita akan membedah dunia Driver, rahasianya, dan mencoba menjawab pertanyaan, kenapa banyak cowok ngerasa jadi driver? Kita mungkin udah sama-sama tahu nih ya, kalau karakter utama di film ini itu nggak punya nama. Jadi di video ini kita akan panggil dia Driver aja. Driver yang diperankan oleh Ryan Gosling digambarkan sebagai orang yang menjalani dua kehidupan. Di siang hari, dia bekerja sebagai stuntman untuk Hollywood. Dan seorang mekanik di garasi milik Shannon, yang adalah seorang bos sekaligus teman dari Driver ini. Tapi di malam hari, dia berubah jadi sopir pelarian atau getaway driver untuk para kriminal. Buat gua, Driver ini kayak werewolf gitu ya, normal di siang hari. Tapi ketika malam tiba, wujud aslinya keluar. Bahkan di awal film, lagu dari Kavinsky yang berjudul Night Call diputar. Yang mana di versi originalnya, intro lagu itu dimulai dengan lolongan serigala gitu. Terus lewat lirik lagunya, menarasikan ke kita kalau Driver itu memiliki kompleksitas di dalam dirinya. Driver ini beneran jadi yang terbaik di bidangnya. Stopwatch yang digunakan oleh Driver menandakan sifat teliti, presisi, dan kontrol terhadap situasi. Driver juga seorang pendiam ya, yang mana sifatnya itu secara nggak langsung menguntungkan dia secara profesional dalam dunia kriminal. Dia jadi nggak bisa dibaca dan nggak bisa dilacak. Driver juga sosok yang misterius ya. Selain dia nggak punya nama, kita juga nggak pernah bener-bener tahu nih background dia tuh kayak gimana. Satu-satunya informasi yang bisa kita dapat itu dari Shannon. Itu pun masih nggak menjawab dari mana dia berasal. Tapi keheningannya itu melampaui dunia profesionalitasnya, membangun tembok pemisah dengan dunia di sekitarnya. Yang mana kemudian tembok itu mulai runtuh setelah dia bertemu Irene, yang adalah tetangga baru di apartemennya. Kalian pernah nggak dengar konsep Girl Next Door? Yaitu tipe karakter perempuan yang digambarkan sebagai sosok yang manis, baik hati, terus approachable gitu ya, jadi bukan tipe yang kayak ratu gitu. Jadi orang juga nggak segan buat bicara atau berteman dengan mereka. Salah satu contohnya itu adalah Mary Jane Watson aka MJ dari film Spider-Man Sam Raimi. MJ yang kelihatan baik, ramah, dan bisa didekatin bikin si Peter Parker naksir sama tetangganya itu sejak lama. Nah, Irene ini merupakan representasi modern dari konsep Girl Next Door. Dia digambarkan sebagai sosok yang hangat, lembut, dan gak menghakimi. Cocok sama Driver yang ada dalam dunia penuh kekerasan. Ditambah acting dari Carey Mulligan itu bikin karakter Irene itu terasa kayak innocent gitu. Semakin bikin gue yang nonton itu ikutan kepincut sama karakter itu. Walaupun si Irene ini sebenarnya adalah seorang ibu, satu anak. That's Benitio's father. Where is he? He's in prison. Oh. Nah, kompleksitas itu yang menurut gua bikin hubungan antara Driver dan Irene ini itu menarik banget buat diikutin. Hubungan antara Driver dan Irene itu dibangun bukan dari dialog, tapi dari tatapan, kehadiran, dan momen-momen awkward silence yang justru bikin itu terasa believable dan nyambung dengan preferensi emosional orang yang lebih nyaman mencintai lewat tindakan ketimbang kata-kata. Terus lirik dari lagu A Real Hero dari College saat adegan Driver bareng Irene dan Benicio ini juga memberikan narasi visual yang indah banget. Cahaya yang menyinari mereka, dan lirik A Real Human Being menegaskan perjuangan Driver dalam menemukan hidup normalnya sebagai manusia sejati. Bersama Irene, Driver merasa hidupnya kembali punya tujuan. Tapi harapan itu rapuh
saat suami Irene keluar dari penjara. Nah ini nih, salah satu adegan yang gue suka di film ini. Di adegan ini, suami Irene, Standard, lagi ngerayain kebebasan dia dari penjara. Shot pindah-pindah, nunjukin Irene yang ada di sana, dan Driver yang ada di kamarnya. Nggak ada dialog dari mereka. Di scene ini, kita cuma bisa denger lagu dari Desire yang berjudul Under Your Spell. Dan bagaimana lagu itu menceritakan keinginan yang dirasakan Driver dan Irene satu sama lain. Salud. Tapi kemudian kita tahu nih, kalau Standard itu terjerat hutang dan harus melakukan perampokan. Terus Driver memutuskan untuk membantunya. Dia ngebantu bukan karena dia mau bantuin Standard, tapi supaya orang yang dia sayang, Irene dan Benicio, bisa hidup tenang. Tapi perampokan gagal, Standard tewas. Dan justru Irene dan Benicio yang jadi target para mafia, Nino dan Bernie. Semua yang Driver lakukan untuk melindungi orang yang dia sayangi malah menyeret mereka lebih dalam ke dalam bahaya. Sorry, yeah. Wrong floor. Mengarahkan kita ke scene yang menurut gue magical banget di film ini, yaitu elevator scene. Lewat teknik sinematografi, kita diperlihatkan dualitas maskulinitas milik Driver. Cahaya hangat, slow motion, diiringi musik synth yang melankolis, memperlihatkan sisi yang melindungi. Tapi setelah ciuman itu berakhir, cahaya kembali keras, dingin, dan realistis, menampilkan sisi lain dari maskulinitasnya. Di titik ini, kita melihat sisi werewolf yang sebenarnya. Di hadapan Irene, Driver bertransformasi dari sang pelindung yang lembut menjadi sang penghancur yang buas. Lalu pintu lift yang tertutup di akhir adegan menjadi simbol perpisahan selamanya dengan Irene. Driver bukan lagi pria yang bermimpi membangun masa depan bersama Irene. Sekarang, satu-satunya tujuan yang tersisa adalah memastikan bahwa Irene dan Benicio selamat. Lalu dia menghabisi Nino dan mencoba mengakhiri semuanya dengan menyerahkan uang perampokannya kepada Bernie. Coba nih kalian perhatiin, di momen ketika Bernie dan Driver bernegosiasi di cafe gitu. Editing maju mundur. Ngeliatin adegan saat mereka masih di restoran, terus lompat ke adegan mereka udah di luar. Ngasih tahu ke kita, apapun yang mereka bicarain di meja, ujung-ujungnya bakal sama. Mereka duduk di sana itu bukan untuk negosiasi, tapi menjalani apa yang seharusnya terjadi. Nah ini nih, salah satu shot favorit gua. Di sini, Driver duduk di mobilnya, megangin perutnya dengan tatapan kosong. Terus kamera perlahan bergerak dolly in. Ngasih tahu ke kita kalau Driver lagi berperang sama pikirannya sendiri. Di titik inilah Driver sadar kalau dia tuh nggak bisa kabur dari takdirnya. Akhirnya dia mutusin buat pergi dari semuanya, termasuk Irene dan Benicio. Tapi kenapa ya si Driver ini malah pergi gitu? Kenapa nggak diambil aja tuh uang dari Bernie, dan sama Irene dia bisa kabur bareng deh? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus balik lagi nih ke adegan saat Driver nelpon Bernie sesaat setelah Driver membunuh Nino. Di situ Driver bilang, Hello? You know the story about the scorpion and the frog? Your friend Nino didn't make it across the river. nah jadi ada fabel soal kalajengking dan katak, di mana kalajengking menyengat katak saat menyeberang sungai. Bukan karena kalajengking itu jahat, tapi itu adalah sifat alamiah dari kalajengking. Gambar kalajengking di jaketnya merupakan simbolisme bahwa meskipun Driver mau berbuat baik, takdir dan sifat alamiah dirinya sebagai seorang pria yang terjebak dalam kekerasan di dunia kriminal membuatnya nggak bisa menghindari sifat destruktifnya. Driver sadar akan membawa Irene dan Benicio ke dalam dunia yang lebih gelap kalau masih bersama dengan dia. Terus lagu A Real Hero dari College kembali diputar. Tapi kali ini menegaskan kalau Driver adalah pahlawan sejati. Dunia fantasi tentang cinta dan masa depan hanyalah ilusi. Yang tersisa sekarang cuma dirinya, bayangan malam, dan lingkaran kekerasan yang gak ada ujungnya. Sebuah ending dalam film yang menurut gua masterpiece, melankolis. Dari diskusi kita tadi, maka bisa diambil satu kesimpulan nih, dari kenapa banyak cowok yang relate sama Driver. Bahwa laki-laki itu banyak yang terjebak norma sosial, maskulinitas tradisional. Mereka harus tetap kuat tanpa nunjukin kelemahan.
harus bisa mengendalikan emosi dalam diam. Karena mengekspresikan emosi itu sering dianggap sebagai perilaku pria yang lemah. Jadi sering gak punya ruang untuk berduka secara sehat. Akibatnya, mereka mengalami bentuk maskulin melankolia. Kesedihan yang gak bisa disuarakan. Akhirnya, muncul dalam bentuk kemarahan atau kekerasan. Kayak di adegan awal ini nih, waktu driver menggunakan stopwatch. Meskipun dalam situasi penuh ketegangan dan bahaya, dia harus tetap tenang dan gak kebawa emosi. Terus sifatnya yang pendiam. Komunikasinya itu lebih sering lewat tatapan dan tindakan. Menggambarkan bahwa pria harus tetap diam dan gak mengungkapkan perasaannya. Itulah kenapa kissing scene di elevator itu jadi magical banget. Karena akhirnya kita bisa lihat driver mengekspresikan perasaannya. Walau cuma sesaat sebelum akhirnya kembali ke sifat alamiahnya. Driver adalah sosok pria yang punya sisi lembut dan protektif. Tapi dia nggak bisa ekspresiin perasaan itu. Karena dunianya memaksa dia untuk terus kuat dan nggak boleh nunjukin kelemahan. Dan gue jadi ngerasa iya ya, gue kayak ngeliat diri gue sendiri jir nonton film ini. Apalagi pas adegan si drivernya. Gila men, relate banget. Ada satu adegan yang menggambarkan Bro, aduh, burungnya berisik cu. Kita harus pindahin lagi dong ini.